Weh, serius lah Indonesia seri dengan Arab Saudi untuk perlawanan kelayakan Piala Dunia semalam. Ini bukan pasukan bawah 23 tahun atau bawah 15 tahun. Tapi ini pasukan kebangsaan. Dan ini bukan perlawanan persahabatan, tapi kelayakan Piala Dunia. Janganlah kita bagi alasan, alah ini perlawanan pertama, banyak lagi perlawanan lain. Masalahnya ini kelayakan Piala Dunia dan dia lawan dengan Arab Saudi, antara pasukan terkuat Asia. Dan percayalah cakap aku, Arab Saudi pun mesti sebelum perlawanan mereka rasa dapat kalahkan Indonesia dengan mudah dan dapat 3 poin daripada Indonesia. Nah, apa yang jadi? Arab Saudi kena kongsi 1 poin dengan Indonesia. Dan saya yakinlah semua pasukan yang dalam grup C dengan Indonesia ni, mesti diorang ni sebelum ni tengok Indonesia sebagai lubuk poin. Dan diorang semua pun tak ambil kisah pasal Indonesia kan. Tapi semalam Indonesia dah bagi amaran keras bahawa kemungkinan besar pasukan mereka lah yang akan jadi lubuk 3 poin Indonesia. Ni kawan-kawan Indonesia, boleh tak korang kongsikan apa yang korang buat sampai pasukan korang meningkat macam ni? Kongsi pada kami dan kepada rakyat Malaysia. Jadikan keputusan luar biasa Indonesia semalam sebagai teguran untuk menjentik hati kita untuk pergi ke stadium pada hari Ahad nanti untuk menonton perlawanan akhir Malaysia lawan Lubnan. Tak kisahlah walaupun itu hanyalah Piala Merdeka, tapi tetaplah ianya perlawanan akhir dan kita lawan negara Arab yang kuat. Dan tak silap saya, ada poin FIFA. Kalau menang, ranking naik mendadak. Kalau kalah, turun mendadak. Jadi ini adalah perlawanan penting. Bahkan kita kena teruskan momentum Indonesia sekat Arab Saudi itu supaya mereka tahu negara Asia Tenggara bukan lagi cikai, bukan lagi tempat yang mereka boleh makan. Pergilah ke stadium pada hari Ahad nanti dan bersoraklah sampai Malaysia membenam Lubnan. Ayo guys, repost video ni. Indonesia sekali lagi mendonia apabila berjaya mengikat Arab Saudi sebanyak 1-1 pada awal pagi tadi. Jom kita review game yang ini sebab permintaan pun dah banyak, berpuluh DM. Jadi sebelum tu, yang minat konten-konten sepak bola dan nakkan update, kenalah tekan dulu butang follow. Dah tekan? Mantap cuy. Siapa sangka seawal minit 19, Indonesia yang terlebih dahulu menjaringkan gol menerusi 1 gol deflection. Tapi sebelum separuh masa pertama tamat, Arab Saudi sempat menyamakan kedudukan. Yang ini pun gol deflection juga. Agak sayang Indonesia bolos waktu ni sebab Arab Saudi diorang dapat momentum lah dekat half time tu kan. Even bawa ke second half pun Arab Saudi dah mula serang bertubi-tubi dan Indonesia terpaksa bertahan. Martin Paes yang pernah aku review sebelum ni, pada asalnya buat satu blunder yang mana dia menghadiahkan sepakan penalti kepada Arab Saudi. Kemudian dia menjadi hero apabila menyelamatkan sepakan penalti tersebut dengan mudah. Kalau tolak part yang dia buat blunder tu, aku rasa it is a very good debut daripada Martin Paes. Banyak save yang dia buat, lagi-lagi hujung-hujung tu 10 minit terakhir tu Arab Saudi dah serang bertubi-tubi, tapi Martin Paes steady, berjaya menepis segala jenis bola yang ada. Come on lah, dia dah pernah tepis bola Messi kot. Setakat player-player Arab ni tak ada hal lah kan. In the end, perlawanan tamat 1-1. Saudi Arabia lebih pegang game, possession diorang pegang, shots pun diorang buat lebih banyak, 18 shot compare dengan Indonesia ada 7. Tapi apa guna pegang game kalau tak dapat skor gol, betul tak? Maka ini adalah satu kelebihan yang sangat-sangat besar buat Indonesia kerana mereka dapat poin, 1 poin dekat tempat lawan, dekat tempat Arab pula tu. Selepas ini Indonesia akan berlawan dengan Australia dekat tempat diorang. Korang komen dekat bawah siapa yang akan menang. Macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, bila nak follow? Alhamdulillah guys, Indonesia sorry, unbelievable guys, respect. Itu sebabnya guys, aku gelar Indonesia King of ASEAN guys, Raja Bola Sepak Asia Tenggara guys, milik Indonesia guys. Mengapa guys? Kalau lihat performa timnas Indonesia menentang Arab Saudi guys, aku nggak tahu guys. Kalau inilah gaya kita bermain, rasanya Piala Dunia kita on the way guys. Alhamdulillah. Jangan daripada Ragnar dan on goal daripada Kelvin, tapi ada penalti guys. Tapi Martin Paes guys menggunakan kuasa beliau, Dr. Strange. Dia ibaratkan Dr. Strange kan, Martin Paes ni dapat tahu masa depan. Dan aku nggak tahu guys, antara
pemain dalam timnas Indonesia guys, Martin Paes guys. Tapi Jack Izzes guys, always my favorite, my idol in Indonesia. Tapi sorry Jack Izzes, Martin Paes guys sebagai pemain man of the match guys. Kalau kalian man of the match sila komen guys. Tapi guys, aku punya prediction guys 2-1 guys, aku gagal guys. Tapi kita ada banyak peluang guys, tapi mungkin striker kita lagi kurang guys. Tapi kita tunggu guys, penyerang baru kita, pemain baru nanti akan sampai insyaAllah. Tapi guys, kalau aku lihat untuk permainan timnas Indonesia guys, kita menentang Arab Saudi ni guys, kalau nampaklah Australia mungkin akan ketakutan guys. Confirm mereka mungkin akan kalah guys dengan timnas Indonesia guys. Apa guys? I don't know what to say guys. Aku gak tahu tapi aku bangga guys. Raja ASEAN bos. This Raja ASEAN bos. Ranking Indonesia menaik guys. Tak tahu guys, 127, 128, I don't know, tapi kalian komen aja. Dan Martin Paes guys, debut pertama beliau, first game menjadi penyelamat, unbelievable, menentang Arab Saudi guys. Alhamdulillah, kita syukur pada Tuhan guys. Kita berdoa kita mampu ke Piala Dunia guys. Amin. Ayo guys, Garuda terbang tinggi. Ayo. Oke guys ya, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada orang-orang Malaysia yang sudah mereaksi hasil pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi, di mana kita mampu menahan imbang Arab Saudi guys ya dengan skor 1-1 dan mendapatkan 1 poin di laga kandangnya Arab Saudi guys ya. Tentu ini hasil yang harus kita syukuri ya, yang harus kita bangga guys ya. Karena ya dalam prediksi orang-orang luar bahwa Indonesia ini akan dikalahkan secara telak oleh Arab Saudi ya. Dan dalam rekor pertemuan jelas Indonesia selalu dikalahkan oleh Arab Saudi. Tetapi melihat permainan semalam ya, Indonesia tampil luar biasa, dapat mengejutkan Arab Saudi. Mungkin sebelumnya mereka berpikir bahwa wah ini kesempatan kita nih di laga perdana kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, kita akan habiskan Indonesia, kita akan lumatkan mereka dengan skor gol yang sangat banyak. Mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung gol mereka guys ya. Tetapi ekspektasi mereka tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kita bahkan di babak pertama sempat membuat permainan-permainan yang memberikan kewalahan ya kepada pemain-pemain dari Arab Saudi. Melihat permainan Indonesia semalam, memang masih ada beberapa PR, tetapi saya yakin kalau permainan semalam bisa ditingkatkan lagi, bukan tidak mungkin guys ya, kita akan mampu mengalahkan Australia di tanggal 10 nanti. Apalagi ini bermain di kandang Indonesia, kesempatan bagi kita untuk bisa mengalahkan Australia, apalagi kita didukung oleh supporter dari kita sendiri guys ya. Dan satu lagi guys ya, ada sebuah berita yang menarik menurut saya, di mana sebelum Indonesia bertanding melawan Arab Saudi, itu ranking FIFA dari Malaysia udah naik nih dari melebihi Indonesia. Dan itu sempat membuat heboh nih orang-orang di Malaysia. Mereka bangga, mereka senang. Akhirnya ranking FIFA mereka bisa melampaui atau bisa lewat ya dari Indonesia. Padahal Indonesia ini lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tetapi setelah Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi, ranking FIFA kita akhirnya melejit lagi, bahkan melewati beberapa anak tangga nih dari Malaysia. Nggak apa-apa guys ya, Malaysia hanya senang, happy, bahagia dengan ranking FIFA yang bisa melebihi Indonesia, tetapi cuma sehari saja, sehari sahaja. Oke guys, kita akan dengarkan lagi komentar-komentar dari netizen yang lain terkait dengan hasil di mana Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 berikut ini. Timnas Indonesia kembali menyala malam ini. Kali ini dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Grup C menentang tuan rumah Arab Saudi.
Taeyong berkongsi bahawa para pemain timnas Indonesia dalam kondisi yang baik dan bersedia menentang lawan yang mempunyai ranking FIFA 56. Skuad Garuda juga diperkuatkan oleh golkiper muda berbakat yang bermain di MLS iaitu Martin Paes. Martin Paes ni bukan kaleng-kaleng. Dia ada dalam senarai MLS All-Star tahun ini dan juga membuat bilangan save paling banyak dalam Liga Amerika iaitu 97. Dalam beberapa tahun ini, skuad yang dibina oleh Shin Taeyong memang kuat dan mampu memberi cabaran kepada pasukan yang besar. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Tom Hay, Nathan Joan, Marcelino yang bermain kat Championship, Rafael Street dan banyak lagi. Mereka perlu buat yang terbaik malam nanti untuk mendapat keputusan menentang Arab Saudi. Sejak 5 pertemuan sebelum ini, timnas tak pernah menewaskan Arab Saudi. Lebih-lebih lagi mereka kini di bawah pimpinan manajer berpengalaman Roberto Mancini. Sejujurnya bukan game yang mudah geng, tapi abang mendukung timnas buat yang terbaik. Ramalan abang untuk game ini seri 1 sama. Apa pula pendapat korang? Komen kat sini. Kok kira blunder? Ternyata cuma tes skill. Bang Faiz, Kediri passwordnya. Yoi guys, jadi nama Martin Paes sekarang lagi rame dibicarakan setelah laga tadi malam. Laga tadi malam di mana Indonesia berhasil menahan imbang Saudi Arabia dengan skor 1-1 bermain di Jeddah, Saudi Arabia, adalah laga debut bagi seorang Martin Paes. Nah, pada pertandingan ini di menit berapa, gue lupa 70-an kalau nggak salah, Martin Paes ini sebenarnya sempat blunder ya, kontrol agak kejauhan, udah gitu juga waktu mau ngoper udah keburu kerebut dan main Arab kesandung lah sama kakinya dia. Dan tahu sendiri main Arab dramanya minta ampun, pastikan penalti lah untuk Arab. Nah, di momen ini gue udah mikir kayak, aduh, pasti Paes dihujat abis-abisan nih sama netizen, apalagi para pemuja lokal pret dan pecintanya Toel, matilah. Tapi ternyata mas-mas Kediri ini ternyata cuma mau tes skill doang, mau bikin para penonton itu nggak ngantuk. Si mas-mas Kediri ini emang gacor, langsung ditepis ya kan. Dan di menit 90-an ini crucial save banget, bener-bener one on one. Dan wah gila, lega banget sih kita punya Martin Paes sekarang. Oke, coba teman-teman komentar rating berapa yang kalian akan berikan untuk debut seorang Martin Paes. Yuk kita komen, let's go! Hernando bagus nggak? Bagus. Tega nggak ngeliat Hernando jadi cadangan? Coba ngomong lagi. Kalau tidak ada Martin Paes, selesai. Lebih dari 3 penyelamatan penting yang dilakukan sama Paes yang membuat timnas kita bisa membawa pulang 1 poin dari Saudi. 1 awalan yang sangat penting sekali untuk menjaga asa kita lolos menuju Piala Dunia 2026. Gue tetap punya kritik ya buat pertandingan di hari ini, tetap ada kritik. Ini gue capek banget abis live reaction, capek banget. Di luar dari yang tadi ya, dari yang tega nggak Hernando dicadangin deh. Pertama, gue punya pertanyaan banget nih. El Clemer itu main bagus dari babak pertama sampai menit 70-an tuh masih oke lah dia mainnya. Tapi pas udah menit 75 ke atas, dia tuh staminanya udah drop banget. Kenapa nggak diganti ya mesin Taeyong ya? Maksud gue malah si Yener yang diganti gitu buat masukin Egy. Ya gue tahu Yener emang bukan tipikal pemain yang bisa main 90 menit full sih. Tadi yang pertama tuh. Yang kedua kita nggak bisa pungkiri kalau emang kualitas pemain diaspora kita itu di atas dari pemain yang main di Ligue 1. Ridho, Witan. BTW Witan main bagus ya malam ini ya. Ridho, Ferrari lah. Itu harus step up, harus naikin level, jujur aja. Coba lo yang pada nonton jujur dah. Kalau bola nyampenya ke Jay Itzes, lo gak panik kan? Tapi kalau bola nyampenya ke Ridho, ke Ferrari, terutama Ridho di babak kedua ya, babak pertama sih oke lah, babak kedua pasti lo pada panik kan? Karena kualitasnya emang sejauh itu bedanya. Ayolah, keluar dari zona nyaman lah, jangan ngestak di Ligue 1 Terakhir kita doakan supaya Tom Haye Nigoraso itu tidak cedera, karena tadi kalau gua nonton itu kayaknya dia pas nginjak bola tuh lututnya kena guys. Semoga tidak terjadi apa-apa kepada Prof Tom Haye. Dan terakhir ini si botak ini, si gundul ini canggih, kuat banget mainnya, gila. Ragnar mah main mediocre bang. Ini pada nggak tahu apa-apa, diem aja dah ya. Bravo timnasku, tanggal 10 lawan Australia kita bisa curi poin. Gila, siapa sangka kita sekarang bisa berharap untuk lolos Piala Dunia boy. Ini kalau timnas zaman baju ini nih, itu udah 4-0 kali skornya. Aduh, puas banget gue malam ini. That's you guys, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Oke, jadi kalau menurut saya bang, untuk pemain liga lokal kita ya, yakni Rizky Ridho, itu masih oke lah saya melihat bagaimana permainan dia semalam melawan Arab Saudi. Tetapi untuk Muhammad Ferrari yang menggantikan siapa ya semalam, saya lupa guys ya, di menit keberapa itu yang dia masuk bersama dengan Egy,
Baru aja masuk guys ya, dia sudah melakukan permainan-permainan kotor ya. Maksud saya dia melakukan pelanggaran brutal kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, sehingga akhirnya dia dikenakan kartu kuning padahal baru masuk guys ya. Lalu yang berikutnya ada juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ferrari yang menurut saya ini kualitas dari Ferrari ini perlu diasah lagi, perlu dibagusin lagi ya, agar selanjutnya ketika melawan tim-tim besar lainnya jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan yang merugikan timnas kita guys. Gokil. Woohoo. Alhamdulillah akhirnya tanah air mendapatkan poin pertamanya di kualifikasi Piala Dunia Round 3 dari Tanah Suci. Alhamdulillah. Glory Garudaku. Gokil John. Dan tentunya skor ini banyak artinya John, banyak banget artinya, dan gue puas banget dengan penampilan timnas kita bermain secara maksimal, dan ini juga sesuai dengan prediksi dan juga permintaan gue di media sosial satunya. Gue berharap Indonesia nggak usah muluk-muluk, main disiplin, kerja keras atau ngotot, dan satu lagi memanfaatkan tiap peluang yang didapat. Dan meskipun kita punya beberapa great changes, cuma memang belum maksimal, tapi setidaknya ini adalah hasil yang maksimal yang Indonesia dapatkan. Saking semangatnya masih ada yang nyangkut. But anyway, semua pemain bermain secara maksimal, nggak ada yang jelek. Meskipun Martin Paes melakukan kesalahan di kotak penalti, gue yakin, gue nggak tahu kenapa ya, gue yakin banget, kayaknya Martin Paes itu santai aja, sengaja gitu loh untuk melakukan pelanggaran, karena dia ingin menunjukkan, ini Indonesia, gue sesuai sama brosur loh. Nah, statistik gue kan sekian. Statistik gue kan mentereng. Nah, gue kasih tahu, ternyata bener John, gokil banget Martin Paes, luar biasa. Di depannya Martin Paes juga lini per lininya terjalin dengan bagus, dengan indah, dengan kuat, kolektivitas bagus. Jay Itzes, lalu Rizky Ridho, siapa lagi, Calvin Fardong, Nathan Chuaon, Tom Hai, wah gila sih. Kalau gue sih nyebutnya Ragnar itu adalah badak gila. Kuat banget pemain itu. Rafael Struijk memang di akhir-akhir agak sedikit kedodoran, tapi almost dia 80-90 menit, kurang dikit lah. Dia bermain secara brilian, tidak mudah jatuh, dan yang paling penting adalah dia bisa menjadi pemantul untuk Ragnar dengan boleh dibilang maksimal, meskipun di menit-menit terakhir dia udah mulai kecapean dan keletihan. But anyway, semua pergantian pemain juga bagus banget, gue suka banget. Ini adalah kejelian dari seorang Sintayong. Makanya gue suka bingung, masih ada yang meragukan kinerja Sintayong. Wah, kita sebutnya apa ya John? Kalau pemain timnas kan gue nyebutnya gagah nih John. Tapi kalau ada orang yang masih meragukan kinerjanya Sintayong, apa John kira-kira yang cocok? Hah? Apa? Sumpah bener-bener gak nyangka banget sama timnas kita yang bisa bermain luar biasa lawan Arab Saudi. Kita bisa nahan imbang 1-1. Menurut gua, dengan hasil ini, peluang kita untuk bisa menatap Piala Dunia ini terbuka lebar kalau kita bisa mainnya kayak gini terus. Walau kita memang kekurangan sosok goal getter di depan. Orat Mangun mainnya oke banget, bisa mencetak gol pada pertandingan malam ini. Tapi pujian yang luar biasa gua kasih buat Martin Paes. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, Bang Paes gokil banget. Save-nya itu bener-bener mahal. Ya, bener-bener hebat banget menurut gua. Karena gak gampang bisa langsung nunjukin kualitasnya di match pertama. Dan ini bukan kiper kaleng-kaleng. Ya, ini udah justru ngebuktiin kalau kehadiran dia bener-bener dibutuhkan sama timnas kita. Cuma jujur aja gue tuh sangat membutuhkan sosok goal getter nih. Indonesia harus segera menemukan striker yang bisa bener-bener bisa berbahaya di lini pertahanan lawan. Rafael Struijk bukannya jelek, bukan. Dia bagus. Tapi menurut gue memang posisi asli dia bukanlah seorang striker murni. Kita bener-bener butuh sosok striker murni yang bisa bener-bener berbahaya bagi pertahanan lawan. Jujur bangga banget sih bro. Ya dengan hasil ini peluang kita
kita akan terbuka sangat lebar nih. Di klasemen sementara pun kita udah termasuk aman karena dapat 1 poin pertama. Gimana nih menurut kalian? Kalian pede nggak timnas kita bisa masuk Piala Dunia? Gua sih pede ya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Kan gue sudah bilang. Sepak bola itu ditentukan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Dan ini dibuktikan lagi dan lagi. Ada 3 pertandingan hari ini yang dibuktikan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Kali ini, timnas Indonesia mampu menahan imbang Saudi Arabia di kandang Saudi. Dan bahkan kalau menurut gua, ini bukan kita imbang rasa menang, enggak. Ya karena secara permainan, ini kita bisa, ya memang ada 2 babak yang berbeda. Babak pertama definitely itu kita bisa mengimbangi Arab Saudi. Bahkan kalau gue bilang bermain lebih bagus dibandingkan Arab Saudi. Arab Saudi berapa peluang sih? Cuman 1. Itu yang gol itu pun deflect. Walaupun kita golnya juga jatuh dari langit, tetapi kita secara permainan itu jauh lebih bagus. Peluang lebih banyak. Ya kan? Dan kelihatan Arab Saudi nggak ada value-nya di babak pertama. Nah, di babak kedua kelihatan ngedrop. Kitanya, bukan Saudi yang hebat. Kitanya secara stamina terutama. Ini kan para pemain yang biasa main di Eropa itu biasa main dengan suhu dingin. Di Arab itu 30 berapa? Itu panas banget. Lebih panas daripada Jakarta. Maka dari itu kelihatan drop secara stamina. Udah merah mukanya Tom High terutama. Makanya dia diganti cepat kan. Jadi itulah yang membuat faktor kita lebih bertahan di babak kedua. Nggak ada masalah juga. Orang udah 1 sama. Ya kan udah 1 poin itu udah oke banget. Jadi mereka lebih bertahan, lebih ngandelin counter. Apakah kita dapat counter? Banyak dapat counter. Tapi lagi-lagi efektivitas lini depan kita yang menjadi problem. Final pass berapa kali gagal. Rafael Struijk menurut gue pemain yang di pertandingan kali ini banyak sekali menghilangkan momentum. Ya dia. Ya dan tadi Marcelino masuk, Egy masuk, justru ya ya mereka dapat berapa kali fast break tapi passingnya itu nggak akurat sehingga gagal lagi, dipotong lagi sehingga Saudi di babak kedua jauh lebih banyak dapat peluang, dapat penalti ya pas kelihatan melanggar memang karena memang nggak ada pemain yang buka ruang juga, jadi dia cukup sulit cari pemain, tapi dia bayar tuntas langsung save penalti itu dan dia menyelamatkan banyak peluang di babak kedua. Jadi menurut gue Martin Paes man of the match dan Indonesia layak mendapatkan 1 poin, sangat amat layak mendapatkan 1 poin dan ini menjadi start yang sangat bagus untuk menurut gue, seperti yang gue bilang di preview. Kalau dapat 1 poin itu moralnya itu meningkat sekali dan itu dibuktikan oleh timnas Indonesia. Ranking itu nggak penting. Sudah dibuktikan oleh Bahrain, sudah dibuktikan oleh Palestina, sudah dibuktikan oleh Indonesia. Oke, segitu dulu. Saya sangat optimis bahwa timnas kita dapat melaju ke Piala Dunia untuk tahun 2026 guys ya. Itu bukan saya baru katakan saat ini, tetapi bagi teman-teman yang mengikuti channel ini sudah bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Jauh sebelum ini saya sudah mengatakan bahwa saya optimis Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Saya percaya diri Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia. Dan saya pernah menentang Bapak yang berpeci merah, semoga dia nonton video ini ya. Jadi gimana nih Bapak berpeci merah? Apakah Anda sudah melihat hasil bagaimana Indonesia melawan dengan Arab Saudi? Sebelumnya Bapak berpeci merah pernah membuatkan narasi atau argumentasi bahwa kita akan menjadi lumbung gol dari Arab Saudi. Tetapi pada malam hari tadi ya, apa yang dikatakan oleh Bapak berpeci merah tidak terbukti guys ya. Dan juga guys, kita harus fokus untuk melawan Australia nanti bermain di Indonesia. Dan harapannya kita bisa menaklukkan Australia ya. Tetapi tetap ingat bahwa semua lawan-lawan yang kita hadapi itu luar biasa guys ya. Bahrain, siapa mengira guys ya, yang dianggap dia tim lemah sama seperti dengan Cina ya. Tetapi mereka mampu menumbangkan Australia dengan skor 1-0. Dan itu bukan bermain di Bahrain guys ya, tetapi bermain di Australia. Bahrain berhasil mempermalukan Australia di hadapan supporternya sendiri ya. Jadi kita juga perlu waspada dengan Bahrain guys ya, selain daripada Jepang dan Australia. Bahrain ini juga patut diperhitungkan menurut saya karena mereka punya permainan-permainan yang bagus dan berkualitas. Dan semoga saja kita mampu untuk menaklukkan Bahrain juga guys ya.
Nah guys, itu saja dari saya dan mohon doa dan dukungannya, supportnya kepada Timnas Indonesia. Hilangkanlah kata-kata pesimis, hilangkanlah pikiran-pikiran negatif, hilangkanlah doa-doa jelek Anda kepada Timnas Indonesia yang menganggap timnas kita nggak mampu, timnas kita nggak mungkin, ekspektasi kita terlalu berlebihan. Hilangkanlah itu semua di pikiran-pikiran Anda. Mari kita satukan kekuatan positif kita, berikan yang terbaik, dukung semua dengan penuh totalitas kepada timnas Indonesia guys ya. Itu saja, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.